السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Jumat, kita dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala dengan hari yang paling mulia dalam satu pekan. Hari Jumat adalah induk dari seluruh hari dan hari besarnya kaum muslimin. Dan urutan Jumat di depan. Setelah Jumat baru Sabtu, setelah Sabtu baru Ahad. Jadi Jumat hari besarnya kaum muslimin, Sabtu hari besarnya kaum Yahudi, Ahad hari besarnya kaum Nasara. Jadi yang di depan adalah kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah 75 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung penyebutan Al-Quran tentang musibah ada 75 kali. Barangkali ini mengingatkan umat Muhammad, kamu harus fahami itu apa musibah. Oleh karenanya diulang di sekian banyak surah supaya kita itu sebagai ummatul Quran faham, mengerti musibah. Dan berusaha jangan sampai musibah itu datang dari diri kita. Penyebab musibah itu jangan datang dari diri kita. Di dalam Al-Quranul Karim dan begitu juga di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada sejumlah ayat yang kalau disimpulkan ayat-ayat itu, kesimpulannya bisa ditarik menjadi sebuah kaidah. Apa bunyi kaidah itu? Tidak ada musibah tanpa dosa. Jadi kalau terjadi suatu musibah, mau kecil, mau besar, mau skalanya pribadi, perseorangan, mau skalanya RT, atau provinsi, atau lebih besar lagi negara, itu semuanya adalah disebabkan ulah manusia. Nah, inilah yang harus dipopulerkan. Semua muslim harus tahu kaidah ini. Tidak ada musibah tanpa dosa. Apa tujuannya? Memperingatkan kamu. Kalau kamu tidak mau menghadapi musibah, jangan kamu buat dosa. Nah, mari kita lihat. Saya hanya membacakan mungkin 2 atau 3 ayat saja dalam kesempatan ini. Nanti hari Ahad jadwal saya di sini subuh. Mungkin bagi yang berkeinginan untuk memperjelas, insya Allah kesempatannya akan lebih luas. Di dalam Al-Quran salah satu ayat umpamanya mengatakan Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa pengertian zaharal fasad? Al-fasad itu artinya musibah. Jadi telah tampak kerusakan. Kerusakan itu artinya musibah. Kehancuran. Kerusakan. Di daratan dan di lautan. Karena apa? Bima. Ba itu di dalam bahasa Arabnya ba sababiyah. Disebabkan. Kasabat aydin nas. Ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari ulah mereka itu. Supaya tujuannya apa? Mereka mau kembali. Jadi rupanya musibah itu ditimpakan. Targetnya, sasarannya supaya kamu mau berubah. Sadar terjadi musibah karena dosa. Nah, pilihannya mau lanjut atau mau berhenti itu musibah. Orang berpikir, orang cerdas, oh iya saya tidak tahan menghadapi musibah terus menerus. Oleh karenanya hentikan, berhentilah kamu dari dosa.
Kemudian ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Sama saja, isinya sama. Wa ma asabakum min musibah, apa saja musibah yang menimpa kamu, itu disebabkan oleh ulah tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan kebanyakan dari kesalahanmu. Ini potongan kata yang terakhir ini ada maknanya. Dan memaafkan kebanyakan dari dosamu. Maksudnya apa? Kalau sekiranya Allah mau menghukum kamu sesuai dengan dosa kamu, tidak ada yang tersisa di muka bumi. Tetapi Allah, kebanyakan dari dosa itu dipotong dengan kemaafan. Lalu yang dirasakannya kepada kamu hanya sebagian kecil saja. Subhanallah. Jadi kalau terjadi banjir bandang, banjir di mana-mana, ada lagi banyak macam-macam. Ada gempa bumi, ada gunung meletus. Kalau itu terjadi, sebenarnya itu sudah didiskon. Mungkin diskonnya 90%. Yang dikasih ke kamu itu mungkin hanya 10% atau kurang dari 10%. Andaikan Allah mau 10 dosa, 10 hukuman, tidak ada yang tersisa di muka bumi. Itulah pengertian wa ya'fu 'an katsir. Wa ya'fu 'an katsir. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Kemudian ada lagi satu lagi ayat, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja kebaikan yang kau dapatkan itu adalah karena pemberian Allah. Tetapi kalau kau mendapatkan sayyi'ah, kesusahan, penderitaan, itu adalah dari dirimu. Masya Allah. Jadi baru 3 ayat yang kita baca sudah jelas gambarannya. Musibah karena ulah tangan manusia atau karena dosa manusia. Jadi oleh karenanya lagi-lagi setiap terjadi musibah, para ulama, para juru dakwah menyampaikan, hentikan dosa. Hentikan dosa. Tidak ada musibah tanpa dosa. Tetapi apa yang mau dikata? Juru dakwah atau para ulama hanya bisa menghimbau. Manusia tetap dengan kemauannya sendiri. Apakah dia mau lanjut dengan dosanya atau mau mengambil pelajaran dari musibah-musibah itu. Kita mendengar umpamanya kalau dirunutlah dosa-dosa ini. Kita mendengar dahulu ada orang yang potentengan mau membuka pabrik bir di daerahnya. Mau melawan ketentuan Allah. Dikasih Allah banjir di daerahnya. Ayo lawanlah ketentuan Allah itu. Kemudian salah satu kejahatan yang paling dikutuk oleh Allah Ta'ala dari manusia selain syirik, menghilangkan nyawa orang mukmin dengan sengaja. Ini kejahatan yang tidak ada ampun. Sampai satu ayat di dalam Suratun Nisa menjelaskan dengan bahasa yang terang, jelas, supaya orang mau belajar dari ayat itu. Apa ancaman Allah kepada orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang mukmin. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, ada kesengajaan, bahkan mungkin ada perencanaan, bahkan ada skenario. Apa hukumannya? Kita runut ayat itu. Yang pertama, fajazauhu jahannam. Balasannya jahannam. Tidak ada yang lain. Khalidan fiha. Kekal di dalam jahannam itu. Wa ghadiballahu alaihi. Yang ketiga, Allah murka kepada si pembunuh. Wala'anahu, Allah melaknatnya. Yang kelima, wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah menyiapkan untuk dia azab yang azim. Azab yang luar biasa dahsyat. Jadi beginilah kerasnya hukuman terhadap orang yang merencanakan untuk menghilangkan nyawa orang mukmin dengan sengaja. Jadi, apabila kita memperhatikan, setiap kali ada kejadian orang mukmin dibunuh dengan cara apa saja, tidak lama setelah itu, alam pun marah. Ini bisa kita perhatikan dalam setiap kejadian. Di mana ada terjadi pembunuhan, yang jadi korbannya adalah orang-orang mukmin, kaum muslimin, bahkan orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka sesuai dengan ayat itu tadi, di dunia saja, wa ghadiballahu alaihi, Allah marah. Kira-kira kalau Allah marah, bumi dan segala isinya ikut marah atau tinggal menonton? Pasti ikut marah. Air ikut marah, angin ikut marah, udara ikut marah. Semuanya alam ini ikut marah. Kemudian wala'anahu, Allah melaknatnya di dunia. Allah laknat orang-orang yang membunuh dan menghilangkan nyawa orang mukmin itu. Lain lagi di akhirat, jahannam kekal, azaban azima. Jadi oleh karenanya, kalau orang masih menyimpan iman di dalam hati, mendengar ayat seperti ini, pasti akan berhenti. Adapun orang yang masih terus melakukan perbuatan yang sudah dikutuk itu, dipastikan tak beriman. Dipastikan sudah tidak punya iman lagi. Karena orang beriman, begitu mendengar peringatan keras dari Allah Ta'ala, dia akan langsung belajar, dia akan langsung menghentikan perbuatan-perbuatannya. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat, mengatakan, Suratun Nisa yang tadi dibacakan itu adalah ayat yang terakhir dalam persoalan kasus pembunuhan orang mukmin. Ayat itu tidak pernah dinasakh atau dihapus oleh ayat lain. Artinya apa? Apa yang terkandung dalam ayat itu sudah final. Bahwa pembunuh nyawa orang mukmin sengaja di neraka akan kekal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin khususnya dan kepada manusia secara umum agar mereka saling menyayangi, saling menghormati, saling memuliakan antara satu dengan lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah Jumat, lagi-lagi khatib mengajak kita merenungkan ayat itu. Supaya orang mukmin terlepas tangannya dari darah orang. Jangan sampai tangan kita ikut berlumuran menumpahkan darah orang mukmin dengan sengaja. Kemudian dalam musibah seperti yang kita ketahui, ada musibah panjang, ada musibah pendek. Musibah terpanjang di zaman ini inilah yang namanya musibah corona. Dengan berbagai penyikapan manusia, ada yang sudah capek dengan corona ini, dengan pembatasan-pembatasan, dan ada juga yang masih tetap bertahan. Maka kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkali-kali sudah disampaikan sebahagian penceramah di YouTube dan sebagainya, bahwa apabila wabah terjadi, maka pasti di sana ada perbuatan kotor dan keji yang sedang dipertontonkan. Maka itulah yang terjadi di zaman kita ini. Mana sisi bagian lini yang tidak ada pornonya, yang tidak ada zinanya. Semua bidang kehidupan di sana ada zinanya. Ngeri. Sungguh mengerikan. Tidak bisa kita runut satu persatu. Dalam bisnis ada zina, dalam politik ada zina, dalam hukum ada zina. Di semua lini ada zinanya. Oleh karenanya, apa yang dikatakan oleh Nabi 14 abad yang silam, hari ini terbukti. Apa kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Umar? Apabila perbuatan fahisyah telah muncul di suatu masyarakat, sampai mereka terang-terangan melakukannya, maka pasti mereka akan dikasih penyakit taun dan penyakit-penyakit aneh yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Inilah yang dialami oleh manusia sedunia. Kenapa sedunia? Karena perbuatan zina ini sudah mendunia. Bentuk fahisyah lainnya homoseksual, di mana manusia sejenis bernafsu satu sama lain, juga mendunia. Dan di dalam sejarah tidak ada perbuatan homo yang dibiarkan Allah. Pasti Allah kirim kepada mereka azab. Mulai dari yang pertama kaumnya Nabi Lut. Jadi oleh karenanya bagi orang mukmin, musibah-musibah ini baik yang berskala dunia ataupun berskala regional, nasional, semuanya sudah dimengerti melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Hanya saja kepada siapa kita menyampaikan pesan ini? Siapa yang mau mendengar dan meyakini pesan-pesan Quran dan hadis Nabi ini? Biasanya yang mau mendengar hanya orang-orang yang kuat keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu, apalagi dalam waktu yang tidak lama lagi kita pun akan memasuki bulan paling mulia, Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم قنا ونجنا من هذا الفيروس، اللهم قنا ونجنا من هذا المرض، اللهم قنا ونجنا من هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.